Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Alita Lutfia Azahra, SEMPD selaku dosen pengampu teori ekonomi makro. Perkenalkan, nama saya Nufla Rizky Ramadhani, NPM 1222110020. Di sini saya akan menjelaskan materi berkaitan tentang pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya ada konteks yang akan dibahas dalam materi kali ini. Yang pertama ada latar belakang dari materi tersebut. Kedua, pengembangan ekonomi di kawasan Timor Leste. Ketiga, permasalahan yang terjadi di kawasan Timor Leste. Keempat, upaya pemerintah dalam menghadapi atau menangani permasalahan yang ada di kawasan Timor Leste. Kelima, kesimpulan. Dan terakhir adalah penutup. Nah, langsung saja masuk di latar belakang. Pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan wilayah perbatasan antara Indonesia Timor Leste. Kabupaten Belu merupakan kabupaten yang berbatasan darat langsung dengan Timor Leste sebagai pintu masuk utama antara Indonesia dengan Timor Leste. Sebagaimana Kabupaten Belu ini menyimpan banyak sekali kekayaan alam seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan pariwisata. Akan tetapi dalam pemanfaatan potensi yang dimilikinya belumlah optimal. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, pengalaman, pengetahuan, maupun motivasi yang dimiliki masyarakat dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya. Selain itu juga ada faktor lain, yaitu berupa keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perbatasan sehingga turut menghambat dalam pelaksanaan pembangunan. Maka diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti adanya pendidikan dan pelatihan yang dibina langsung oleh pemerintahan pusat dibantu dengan pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat yang bekerja sama untuk menangani permasalahan tersebut supaya cepat selesai. Selanjutnya ada pengembangan ekonomi kawasan Timor Leste. Poin pertama yaitu pengembangan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik berbangsa dan bernegara, sebagaimana telah ditunjukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Poin kedua, pembangunan nasional negara Indonesia secara umum ditunjukkan untuk mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakat yang adil dan merata di seluruh pelosok wilayah NKRI, baik yang tinggal di daerah pedesaan maupun yang tinggal di daerah perkotaan. Poin yang ketiga atau yang terakhir, isu pembangunan wilayah perbatasan saat ini memang menjadi salah satu isu yang cukup penting pada level nasional karena memiliki peran yang sangat strategis sehingga masuk menjadi salah satu agenda prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Selanjutnya ada permasalahan dalam kawasan Timor Leste. Yang pertama ada di sektor perikanan. Masyarakat melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan laut masih menggunakan cara tradisional sehingga belum memberikan keuntungan yang signifikan. Lalu ada pada sektor peternakan. Masih sama dengan sektor perikanan, yaitu menggunakan cara-cara tradisional sehingga dari waktu ke waktu tidak ada perubahan dalam bentuk pendapatan maupun jumlah ternak yang dapat diperoleh oleh masyarakat. Yang ketiga ada di sektor pertanian. Sebenarnya dalam kawasan Timor Leste ini masih banyak sekali yang menghasilkan jenis tanaman seperti padi, jagung, kelapa, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Namun masih tetap sama, yaitu menggunakan cara tradisional. Apabila kondisi ini dibiarkan akan berdampak negatif karena perkembangan masyarakat di bidang pertanian ini bisa dikatakan stagnan atau bahkan cenderung lebih menurun.
Permasalahan yang keempat yaitu kemiskinan masih meningkat. Dikarenakan terbatasnya akses pendidikan dan peluang pekerjaan mengakibatkan masyarakat menginginkan uang yang lebih sehingga melakukan beberapa cara kotor seperti adanya penyelundupan BBM dan bahan baku sembako. Lalu permasalahan kelima ada tantangan infrastruktur. Tantangan infrastruktur yang mencakup kawasan perbatasan ini mencangkup kurangnya jalan yang baik, transportasi yang terbatas, fasilitas teknologi yang kurang berkembang. Hal ini yang menyulitkan mobilitas penduduk untuk distribusi barang dan akses layanan. Kemudian permasalahan yang terakhir yaitu kesenjangan sosial. Masyarakat di daerah perbatasan mungkin menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan dan pelatihan yang dapat mempengaruhi perkembangan potensi manusia dan menciptakan ketidaksetaraan dalam kesempatan pendidikan. Kemudian ada harapan masyarakat kawasan perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam proses pelaksanaan pembangunan ekonomi, masyarakat masih belum bisa memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara optimal, yang disebabkan adanya keterbatasan dalam keterampilan, pengetahuan, pendidikan, pengalaman, dan juga motivasi yang dimiliki masyarakat sendiri. Kondisi ini sudah lama terjadi dan belum ada usaha yang memakan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, diperlukan program-program pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut. Selanjutnya ada solusi dari permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan tadi. Ada 6 permasalahan dan ini ada solusinya. Solusi yang pertama pada sektor perikanan, yaitu ada pelatihan perikanan yang bertujuan memberikan pelatihan terkait teknik penangkapan ikan dan pemahaman iklim dan peraturan dalam perikanan. Kedua ada surveillance dan patroli. Pemahaman ini digunakan untuk meningkatkan pengawasan dan patroli di perairan perbatasan supaya mengurangi praktik ilegal. Selanjutnya ada permasyarakatan teknologi perikanan, yaitu memperkenalkan teknologi perikanan yang inovatif atau yang lebih canggih digunakan untuk melacak pergerakan ikan. Solusi kedua ada pada sektor peternakan. Yang pertama ada pendidikan peternakan. Pendidikan peternakan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada para peternak yang baik, bagaimana cara memberikan pakan ternak yang tepat dan teknik pemeliharaan yang efektif. Kedua ada pemahaman pasar yang bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada para peternak supaya bisa memahami proses permintaan pasar yang dibutuhkan oleh para konsumen. Yang ketiga ada kerjasama regional. Kerjasama regional ini bertujuan untuk pertukaran informasi, teknologi, pengalaman antar negara. Selanjutnya ada solusi permasalahan di sektor pertanian. Yang pertama ada pelatihan petani, di mana para petani diberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam praktek pertanian. Kedua ada diversifikasi tanaman, yaitu bertujuan supaya petani tidak berfokus pada satu jenis tanaman saja. Yang terakhir ada keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pertanian ini. Masyarakat diberikan keterlibatan supaya memastikan solusi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Selanjutnya ada solusi permasalahan kemiskinan yang terus meningkat. Yang pertama ada program pemberian bantuan sosial. Program ini menyediakan program bantuan sosial yang tepat sasaran seperti paket bantuan pangan. Lalu kedua ada peningkatan akses pendidikan,
yang bertujuan untuk memberikan peluang besar bagi generasi muda supaya mengurangi siklus kemiskinan. Yang ketiga ada pemberdayaan ekonomi lokal, yaitu mendorong pengembangan masyarakat untuk membuka usaha yaitu berupa UMKM supaya menciptakan lapangan pekerjaan atau pencaharian baru. Kemudian ada solusi dari tantangan infrastruktur. Yang pertama yaitu program perawatan dan pemeliharaan. Menerapkan program ini secara berkala untuk memastikan kelangsungan dan kinerja yang optimal. Kedua ada pengembangan transportasi. Fokus pada pengembangan sistem transportasi seperti pelabuhan, bendahara, dan jalur kereta api untuk meningkatkan mobilitas barang dan orang. Lalu ada kesenjangan sosial. Yang pertama ada penguatan pendidikan dengan membangun infrastruktur pendidikan, menyediakan beasiswa dan mengadakan program pelatihan. Kedua ada akses keuangan melalui pendirian bank atau koperasi di kawasan perbatasan serta memberikan pelatihan terkait manajemen uang. Ketiga ada partisipasi masyarakat, yaitu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan melalui forum partisipatif dan pembentukan kelompok masyarakat. Nah, konteks yang kelima yaitu kesimpulan. Ada 3 poin dari kesimpulan materi tersebut. Poin yang pertama yaitu adanya potensi dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, dan wisata perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin mengingat masyarakat setempat masih mengelolanya secara tradisional sehingga kurang optimal dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat setempat untuk merubah paradigma yang berkembang selama ini di masyarakat. Poin yang kedua ada dalam rangka menarik dan meningkatkan keterlibatan para investor dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan, maka diperlukan adanya upaya untuk memperkenalkan daerah yang menyuguhkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan para investor. Poin yang ketiga atau poin terakhir yaitu situasi dan kondisi keamanan wilayah perbatasan kerap kali menimbulkan pelanggaran hukum seperti terjadinya tindakan kriminal, penyeludupan BBM, pupuk bersubsidi, sembako, dan kebutuhan lainnya, sehingga memerlukan kerjasama dan pengawasan dalam bidang keamanan oleh TNI atau Polri dengan pihak keamanan Timor Leste. Selesai sudah pemaparan presentasi materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.